Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rini Suryantini dari Departemen Arsitektur FTUI. Hari ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur tradisional dan apa yang kemudian bisa kita pelajari dari arsitektur tradisional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur tradisional dan definisi maupun ruang lingkupnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan berbagai ragam arsitektur tradisional yang ada di Indonesia, serta faktor dan karakteristiknya. Dan saya akan tutup dengan apa yang kemudian bisa kita pelajari dari arsitektur tradisional dan prinsip-prinsip apa yang menjadi penting bagi perancangan arsitektur. Arsitektur tradisional. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa arti kata tradisional atau tradisi? Tradisi sendiri merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata traditum atau tradita, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dilakukan secara berulang kali atau secara turun-menurun. Tradisional sendiri merupakan sebuah citra atau karakter, sebuah sifat yang mencerminkan perilaku budaya, ritual yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau sebuah karakter yang menjadikan sesuatu itu terlihat sudah lama terbangun. Dari situ, kita bisa mengartikan bahwa arsitektur tradisional merupakan sebuah bentuk arsitektur yang diciptakan di masa lampau, digunakan secara turun-menurun oleh generasi ke generasi, dan bahkan ada yang bertahan hingga masa kini. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa arsitektur tradisional merupakan sebuah bentuk pembelajaran panjang dari sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka yang waktu itu hidup di sebuah tempat. Dan yang ketiga adalah arsitektur tradisional sendiri merupakan bentuk arsitektur yang merangkul tradisi dengan nilai sosial dan budaya yang khas. Dalam hal ini, saya melihat bahwa arsitektur tradisional masih sangat penting dan relevan untuk kita pelajari. Karena arsitektur tradisional memberikan wawasan kepada kita bagaimana nilai-nilai lokal atau lokalitas berperan dalam arsitektur dan dapat menjadi basis bagi perancangan kita di masa yang akan datang. Menurut Oliver, lokalitas itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut membangun arsitektur di dalam sebuah konteks lokal dengan menggunakan sumber daya yang ada dan menggunakan pengetahuan yang sangat spesifik yang dibangun dari pemahaman mereka akan material yang tersedia. Kemudian mereka juga membangun arsitektur berdasarkan kebutuhan yang sangat spesifik yang saat itu mereka butuhkan dan juga sekaligus untuk mengakomodasi nilai-nilai kehidupan yang mereka anggap penting. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan keragaman arsitektur tradisional di Indonesia, apa yang menjadi faktor pembentuknya, dan apa saja yang menjadi karakteristiknya. Indonesia, seperti yang kita tahu, merupakan negara terbesar di garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 17.000 pulau dengan kondisi alam yang sangat beragam, dihuni oleh lebih dari 1.300 suku bangsa. Tidak heran jika Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, karena memang keragamannya sangat kaya dan kemudian membentang dari ujung timur ke ujung barat, dari utara ke selatan. Seperti yang tertampil berikut ini, bahwa apakah teman-teman pernah melihat bentuk-bentuk arsitektur tradisional seperti ini? Apakah teman-teman hanya mungkin familiar dengan apa yang ada di Pulau Jawa sebagai tempat di mana sebagian besar dari kita hidup? Nah, sebenarnya Indonesia sendiri memiliki keragaman arsitektur yang sangat kaya. Dilihat bahwa arsitektur itu bisa hadir di pegunungan, di tepi laut, di pesisir pantai, di daratan, di lautan, membentang luas di seluruh kepulauan Indonesia. Sheffield menunjukkan bahwa setidaknya ada 7 karakteristik dari arsitektur tradisional yang ada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kita lihat bahwa ada setidaknya 7 macam bentuk-bentuk arsitektur tradisional yang lazim hadir. Pertama adalah arsitektur yang memiliki bentuk panggung dengan pembagian ruang yang terdiri dari 3. Tentu saja arsitektur bentuk panggung ini juga
bisa kemudian terlihat akan ketinggian yang bervariasi dan memiliki lebih dari satu tingkat. Kemudian, karakteristik yang berikutnya adalah arsitektur tradisional lazimnya memiliki atap pelana, memiliki kemiringan ke arah luar, atau juga memiliki pengakhiran pada ujung atap yang sangat spesifik dan sangat unik. Di sisi lain juga, terkadang ada arsitektur yang memiliki dinding miring ke arah luar. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik ditunjukkan melalui bentuk pelana tersebut yang melandai di tengah dan penggunaan kayu yang memerhatikan antara ujung dan pangkal pohon. Bentuk-bentuk yang beragam tersebut hadir tentu saja tidak hanya karena kondisi alam yang berbeda-beda, tetapi juga unsur-unsur sosial budaya seperti yang disebutkan oleh Rapoport. Hal tersebut akan menjadi sangat penting bagaimana mereka menentukan bentuk bangunan, organisasi ruang dan penggunaannya, serta pengetahuan dan keterampilan apa yang menjadi relevan. Menurut Rapoport, setidaknya lingkung alam dan sosial budaya memainkan peranan yang sangat penting. Pertama, bagaimana mereka merespon iklim. Bagaimana mereka merespon landscape yang ada atau bentang alam, dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya alam untuk membangun arsitekturnya. Di sisi lain, arsitektur tradisional yang ada di Indonesia tidak hanya bekerja merespon kondisi alam tersebut. Mereka juga, masyarakat tersebut, membangun arsitekturnya untuk mempertahankan diri, baik dari binatang buas maupun dari lingkungan alam yang kemudian tidak bersahabat. Dan tentu saja mungkin di masa lampau ada tradisi berperang antar suku. Nah, kemudian ini juga menghadirkan arsitektur yang tentunya berbeda dengan arsitektur di daerah yang lain. Selain itu juga ada sistem sosial seperti matrilineal atau pratrilineal yang membentuk kondisi ruang atau susunan ruang yang menjadi sangat teratur atau terstruktur. Demikian juga adanya kepercayaan dan agama yang turut berperan dalam menentukan pembagian-pembagian ruang tersebut baik di dalam rumah maupun di sebuah lingkungan bangun. Nah, ada beberapa bentuk arsitektur tradisional yang akan saya tunjukkan dalam kesempatan ini yang saya ambil dari hasil kunjungan teman-teman mahasiswa arsitektur UI ke berbagai daerah di Indonesia. Dari ujung timur sampai ke ujung barat. Dari Korowai sampai ke Karo. Dalam hal ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana arsitektur yang hadir tersebut memiliki karakteristik yang tadi disebutkan oleh Sheffield, yaitu berpanggung, memiliki atap bentuknya miring, atap pelana, dan ukurannya menjadi sangat dominan. Bisa dilihat bahwa arsitektur ini meskipun terbentang dan berjauhan dari satu sama lain, mereka memiliki karakter yang sama. Contohnya, masyarakat yang ada di Papua. Berikut adalah rumah pohon Korowai, sering disebut juga dengan Golokheim. Nah, teman-teman mahasiswa arsitektur UI berkunjung kemari untuk melihat bagaimana sebenarnya rumah ini dibangun, rumah ini ditinggali. Bisa dilihat bahwa posisi yang sangat tinggi menjadi salah satu ciri khas dari rumah tradisional di Papua ini. Mereka memiliki tradisi berperang, sehingga dapat dilihat bahwa proporsi kepala, badan, dan kaki dari bentuk rumah Korowai ini menjadi sangat jelas. Yang di dalamnya, bagian tengah merupakan ruang untuk kehidupan manusia. Kita lihat aspek berikutnya, yaitu karakteristik rumah arsitektur tradisional di Indonesia biasanya memiliki 3 pembagian ruang, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu ada unsur kepala, badan, dan kaki, yang kemudian mereka posisikan secara berbeda-beda dari satu masyarakat terhadap masyarakat yang lain. Dan menjadi sangat unik contohnya jika mereka memiliki sebuah pengakhiran pada ujung atap rumahnya. Contohnya, ini adalah Amu Kepue, rumah adat dari masyarakat Sabu di Nusa Tenggara Timur. Pada rumah ini, sangat terlihat jelas bahwa atap memiliki proporsi yang sangat dominan. Kenapa demikian? Karena di sini alam dan kondisinya sangat panas dan kemudian bisa berubah menjadi sangat dingin saat malam hari. Sehingga mereka membutuhkan sebuah naungan, sebuah hunian yang bisa memberikan mereka kenyamanan baik di siang hari maupun malam hari. Teriknya matahari di luar menjadi sangat berbeda saat kemudian kehadiran atap itu menjadi sangat besar dan melingkupi sampai hampir menyentuh permukaan tanah. Bisa dilihat di sebelah kanan,
bahwa rumah tersebut menjadi sangat teduh dan kemudian memberikan kesejukan saat di siang hari. Dan saat di malam hari, rumah tersebut dapat memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi penghuni yang tinggal di dalam Amukepue tersebut. Yang terakhir adalah penggunaan elemen arsitektur seperti dinding, pengakhiran ujung atap yang melengkung, dan seterusnya, itu merupakan sebuah konstruksi yang dikembangkan oleh masing-masing masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan mereka serta menunjukkan bagaimana mereka beradaptasi terhadap ketersediaan material lokal. Contohnya ini ada rumah kapitan di Pulau Seram di Maluku. Bisa terlihat bagaimana mereka membangun rumah dari material lokal dan kemudian mereka menggunakan material seperti pelepah sagu, daun sagu, yang sehari-hari menjadi sumber pangan mereka untuk arsitekturnya. Bisa kita lihat bagaimana mereka mengkonstruksi rumahnya dengan sangat detail, sehingga saat kemudian mereka membutuhkan fleksibilitas seperti membongkar dinding, memperluas ruang, mereka bisa lakukan dengan mudah dengan teknik dan konstruksi yang sangat cepat. Nah, dari sini saya akan mengakhiri sharing saya terkait dengan apa yang bisa kita pelajari dari arsitektur tradisional dan apa yang kemudian menjadi prinsip bagi perancangan arsitektur. Yang pertama adalah kita bisa melihat bagaimana arsitektur tradisional itu sebetulnya hadir sebagai sebuah strategi bertahan hidup di alam dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah arsitektur tradisional merupakan sebuah cerminan, sebuah ruang yang mengakomodasi tradisi masyarakat lokal, baik itu untuk sistem sosial, budaya, dan kepercayaannya. Dalam hal ini, apa yang kemudian bisa kita pelajari bagi perancangan adalah bagaimana lokalitas itu bisa hadir dengan menunjukkan keterhubungan dengan alam serta dinamikanya. Lokalitas itu bisa hadir melalui arsitektur yang menyediakan ruang bagi interaksi sosial dan adat istiadat, dan lokalitas tersebut bisa hadir sebagai sebuah demonstrasi kepekaan dalam penggunaan sumber daya alam, baik itu merupakan hal yang fungsional, dekoratif, maupun simbolik. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.